Keputusasaan di tengah krisis. Mas Imron adalah seorang pedagang tahu keliling di Indramayu, sebuah kota kecil yang dikelilingi sawah hijau dan sungai yang mengalir tenang. Setiap pagi, dia bangun sebelum matahari terbit, mempersiapkan dagangannya dengan penuh harapan. Tahu goreng yang ia buat adalah resep warisan keluarga, dan ia selalu berusaha menjaga kualitasnya. Namun, belakangan ini, pendapatannya semakin menurun. Di tengah kesibukan pedagang lain yang mulai berinovasi dengan produk-produk baru, Mas Imron merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton. Setiap kali ia berkeliling dari kampung ke kampung, wajah-wajah yang ia temui sepertinya tidak lagi bersinar. Banyak dari mereka yang lebih memilih membeli makanan dari pedagang lain yang menawarkan variasi lebih banyak, seperti gorengan atau makanan cepat saji. Di rumah, suasana semakin tegang. Istrinya, Siti, sering kali mengeluh karena tidak ada uang untuk membeli kebutuhan pokok. Mereka memiliki 2 anak yang masih kecil, dan Mas Imron merasa terbebani melihat mereka kelaparan. Setiap malam, setelah anak-anak tidur, ia dan Siti sering berbicara tentang kekhawatiran mereka. "Imron, kita harus mencari cara lain. Ini tidak bisa terus begini," ujar Siti dengan suara pelan, penuh keputusasaan. Mas Imron merasakan tekanan dalam setiap kata Siti. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya, tetapi setiap hari yang berlalu hanya menambah rasa frustasinya. Ia mencoba mencari pekerjaan lain, tetapi tidak ada lowongan yang sesuai. Rasa putus asa semakin menyelimuti pikirannya. Ia merasa terjebak dalam lingkaran setan, di mana setiap usaha yang dilakukan hanya berujung pada kegagalan. Suatu malam, saat pulang dari berjualan, Mas Imron bertemu dengan Rudi, teman lamanya yang kini tampak sukses. Rudi adalah sosok yang selalu memiliki ide-ide brilian dan percaya diri. Melihat penampilan Rudi yang glamor dengan mobil baru dan pakaian rapi, Mas Imron merasa cemburu sekaligus terpesona. "Imron, kamu kelihatan capek. Kenapa tidak beralih ke bisnis yang lebih menjanjikan?" tanya Rudi, seolah mengetahui kesulitan yang dihadapi sahabatnya. Mas Imron hanya tersenyum pahit. "Ya, Rudi, aku sudah mencoba. Tapi sepertinya bukan rezeki saya," jawabnya, nada suaranya penuh kehampaan. Rudi kemudian mengajak Mas Imron untuk duduk dan berbincang. Dalam percakapan itu, Rudi mulai bercerita tentang kesuksesannya yang ia dapatkan melalui cara-cara yang tidak biasa. "Ada cara lain untuk mendapatkan kekayaan, Imron. Coba pikirkan pesugihan," katanya dengan nada menggoda. Mas Imron terkejut mendengar kata pesugihan. Ia tahu bahwa banyak orang yang terjerat dalam praktik tersebut, tetapi pandangan masyarakat tentang pesugihan selalu negatif. Namun, dalam keadaan terdesak, pikirannya dipenuhi dengan gambaran kehidupan yang lebih baik. Rudi menjelaskan bahwa pesugihan bisa memberikan hasil yang cepat, meskipun harus ada pengorbanan. "Cuma butuh sedikit pengorbanan, Imron. Banyak orang yang berhasil," kata Rudi meyakinkan. Mas Imron merasa ragu. Ia tidak ingin mempermainkan takdir, tetapi setiap malam, ketika ia melihat keluarganya, rasa putus asa itu kembali menghantui. Akhirnya, ia memutuskan untuk mempertimbangkan tawaran Rudi. Keesokan harinya, Mas Imron bangun dengan pikiran yang bercampur aduk. Ia melihat Siti dan anak-anaknya masih tidur nyenyak, dan hatinya semakin berat. Ia tidak ingin mengecewakan mereka, tetapi ia juga tidak ingin terus hidup dalam kesengsaraan. Dengan tekad yang bulat, ia memutuskan untuk menemui Rudi dan mendengarkan lebih lanjut tentang pesugihan. Mas Imron berangkat menuju tempat yang dijanjikan Rudi. Dalam perjalanan, ia merasakan gelisah yang tak terlukiskan. Ia melewati jembatan tua yang sering ia lewati, dan tiba-tiba ia merasa ada yang aneh. Suasana di sekitar jembatan itu terasa berbeda, seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Mas Imron mempercepat langkah, berusaha mengabaikan perasaan aneh yang menyelimuti hatinya. Sesampainya di tempat pertemuan, Mas Imron bertemu dengan Rudi dan beberapa orang lain yang juga tertarik pada pesugihan. Di sana, mereka bertemu dengan Ki Joko, seorang dukun yang terkenal di kalangan praktisi pesugihan. Ki Joko menyambut mereka dengan senyuman misterius,
matanya berkilau seolah mengetahui semua rahasia dunia ini. "Selamat datang, anak-anak muda. Apa yang kalian cari?" tanya Ki Joko dengan suara dalam. Mas Imron merasa ada sesuatu yang aneh dari pria itu, tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. Dengan beraninya, ia mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan kekayaan demi keluarganya. Ki Joko mulai menjelaskan proses pesugihan. Ia berbicara tentang ritual-ritual yang harus dilakukan, dan tumbal yang harus dipersembahkan. Mas Imron merasa tertegun, tetapi harapan untuk mengubah nasibnya membuatnya tetap mendengarkan. Di dalam hatinya, ia berdoa agar semua ini tidak mengarah pada sesuatu yang buruk. Setelah pertemuan itu, Mas Imron pulang dengan banyak pikiran. Ia menyadari bahwa ia telah membuat keputusan yang besar, dan meskipun ada rasa takut yang menggelayuti pikirannya, harapan untuk kehidupan yang lebih baik membuatnya melangkah maju. Ia bertekad untuk melakukan ritual yang dijanjikan, meskipun ia belum sepenuhnya memahami konsekuensinya. Ketika sampai di rumah, Mas Imron melihat Siti yang sedang menyiapkan makan malam. Ia tersenyum, tetapi di dalam hatinya, ada beban yang semakin berat. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan membawa mereka ke arah yang tidak terduga, tetapi harapan akan kekayaan membuatnya terus melangkah menuju kegelapan yang menantinya. Ritual pertama. Setelah pertemuan dengan Ki Joko, Mas Imron merasakan campuran antara ketegangan dan harapan. Ia tahu bahwa langkahnya ke dunia pesugihan adalah keputusan besar, tetapi keputusasaannya untuk mengubah nasib keluarganya membuatnya melangkah maju. Ia menyadari bahwa ritual pertama akan dilaksanakan malam itu, dan jantungnya berdebar-debar saat ia membayangkan apa yang akan terjadi. Malam itu, Mas Imron dan Rudy berkumpul dengan beberapa orang yang juga tertarik pada pesugihan. Mereka sepakat untuk berkumpul di pinggir sungai yang sepi, tempat yang dipilih oleh Ki Joko untuk melakukan ritual. Dalam perjalanan menuju lokasi, suasana malam terasa mencekam. Bulan bersinar redup di balik awan, dan suara-suara malam menambah ketegangan di dalam hati Mas Imron. Sesampainya di tempat yang ditentukan, mereka melihat Ki Joko sudah menunggu dengan peralatan ritual yang telah disiapkan. Di sekelilingnya, terdapat lilin, sesaji berupa makanan, serta seikat bunga yang ditata rapi. Ki Joko menyambut mereka dengan senyuman misterius dan menjelaskan langkah-langkah ritual. Ritual ini memerlukan konsentrasi dan keyakinan yang kuat. Kita akan memanggil kekuatan yang akan membantu kalian mendapatkan kekayaan, kata Ki Joko dengan suara yang tenang. Mas Imron merasa terpesona oleh aura kepercayaan diri yang dipancarkan oleh dukun tersebut. Mereka semua duduk melingkar di sekitar altar yang telah disiapkan. Ki Joko mulai membacakan mantra dalam bahasa yang tidak familiar bagi Mas Imron. Suara gemericik air sungai dan angin malam yang berdesir menambah suasana mistis. Saat Ki Joko memulai ritual, Mas Imron merasakan getaran aneh di sekelilingnya, seolah-olah ada sesuatu yang bangkit dari dalam kegelapan. Ketika ritual berlangsung, Ki Joko meminta mereka untuk mempersembahkan sesaji. Mas Imron menyiapkan tahu goreng sebagai bagian dari sesaji, berharap bahwa makanan yang telah ia jual selama ini bisa menjadi penghubung antara dunia mereka dan kekuatan yang akan mereka panggil. Ia merasa aneh, tetapi keinginan untuk mendapatkan kekayaan membuatnya terus maju. Tiba-tiba, saat Ki Joko melanjutkan mantra, Mas Imron merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Ia melihat bayangan samar-samar di antara pepohonan, membuatnya merasa merinding. Jangan takut. Ini adalah bagian dari proses, kata Ki Joko, seolah dapat membaca ketakutan yang menghantui Mas Imron. Setelah beberapa waktu, Ki Joko mengakhiri ritual dengan mengangkat kedua tangannya dan memanggil kekuatan yang diinginkan. Dengarlah, kekuatan yang ada di antara kita. Kami datang dengan harapan dan niat yang tulus, ujarnya dengan suara menggema. Mas Imron menutup matanya, berdoa dalam hati agar semuanya berjalan lancar. Ketika ritual selesai, suasana kembali tenang. Mas Imron merasakan kelegaan, tetapi ia tak bisa menghilangkan rasa cemas yang menggelayuti pikirannya. Ki Joko memberitahu mereka bahwa hasil ritual ini mungkin tidak langsung terlihat, tetapi mereka harus tetap percaya dan menunggu.
Dalam perjalanan pulang, Mas Imron merasakan perutnya bergetar. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya, bayangan hitam yang seolah terus membuntutinya. Rudy yang berjalan di sampingnya tampak ceria, bercerita tentang impian-impian baru yang akan mereka capai. Kita akan kaya, Imron. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja, kata Rudy dengan semangat. Namun, di dalam hati Mas Imron, ada keraguan yang mendalam. Setibanya di rumah, ia melihat Siti sudah menunggu dengan wajah cemas. Imron, kamu kemana? Aku khawatir, tanyanya. Ia berusaha tersenyum, tetapi Siti bisa merasakan ketegangan di wajah suaminya. Aku baik-baik saja, Siti. Hari ini aku hanya berdoa untuk rejeki kita, jawabnya, berusaha meyakinkan. Malam itu, Mas Imron terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin. Dalam mimpi, ia melihat sosok misterius yang menakutkan, dengan mata merah yang menembus kegelapan. Sosok itu seolah mengingatkan Mas Imron akan ritual yang baru saja ia lakukan. Ia terbangun, jantungnya berdegup kencang, dan ia merasa gelisah sepanjang malam. Hari-hari berikutnya, Mas Imron mulai merasakan perubahan kecil dalam hidupnya. Penjualan tahunya meningkat secara perlahan. Warga mulai berdatangan lebih banyak, dan dia mampu membawa pulang uang lebih banyak dari sebelumnya. Kebahagiaan mengisi ruang di hatinya, tetapi di sisi lain, mimpi buruk itu terus menghantuinya. Setiap malam, sosok yang sama selalu muncul dalam mimpinya, semakin menakutkan dan menghantui. Mas Imron berusaha mengabaikannya, tetapi semakin dia berusaha, semakin kuat rasa takut itu. Ia terbangun setiap kali dengan keringat dingin, dan Siti mulai khawatir akan kondisi suaminya. Imron, kau tidak terlihat sehat. Apa ada yang salah? Tanyanya, tetapi Mas Imron hanya menjawab dengan senyuman yang dipaksakan. Suatu malam, saat berjualan, Mas Imron bertemu dengan seorang pelanggan yang tampak berbeda. Wanita tua itu menatapnya dengan tajam, seolah melihat ke dalam jiwanya. Kau harus berhati-hati, nak. Kekayaan yang kau cari bisa membawa kebahagiaan, tetapi juga bisa menjadi kutukan, katanya dengan suara pelan. Mas Imron terpaku mendengar kata-kata wanita itu, tetapi ia hanya tersenyum dan melanjutkan dagangannya. Pikiran akan pesugihan mulai menguasai hidupnya. Mas Imron bertekad untuk melakukan ritual berikutnya dengan lebih serius, berharap bisa memendekkan jalan menuju kekayaan yang diimpikannya. Namun, rasa takut dan penyesalan perlahan-lahan menggerogoti jiwanya. Ia tahu bahwa setiap langkah yang diambil semakin menjebaknya dalam kegelapan yang ia pilih. Ketika malam tiba, Mas Imron kembali terbangun dari mimpi buruknya. Kali ini, sosok itu tidak hanya menakutkan, tetapi juga menuntut sesuatu. Ia merasakan ada yang tidak beres, sesuatu yang lebih besar dari sekadar kekayaan. Dalam hati, ia mulai mempertanyakan pilihan yang telah dibuatnya. Apakah semua ini sepadan dengan harga yang harus dibayar? Namun, keinginan untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya terus mendorongnya. Mas Imron berjanji pada dirinya sendiri, ia akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya, meskipun ada harga yang harus dibayar. Dalam ketidakpastian dan ketakutan, ia terus melangkah ke arah yang tidak pasti, terjebak dalam jaring pesugihan yang semakin menjeratnya. Kekayaan datang dan awal kehampaan. Setelah ritual pertama, Mas Imron merasa ada harapan baru yang menyelimuti hidupnya. Dalam beberapa minggu berikutnya, penjualan tahunya meningkat pesat. Pelanggan berdatangan, dan ia seringkali kehabisan stok sebelum siang hari berakhir. Keluarganya mulai merasakan dampak positif dari peningkatan pendapatan ini. Siti bisa membeli bahan makanan yang lebih baik, dan anak-anak mereka tidak lagi kelaparan. Dalam hati, Mas Imron merasa bangga dan bersyukur. Namun, meskipun kebahagiaan itu hadir, bayang-bayang ketakutan mulai mengintai. Setiap malam, saat ia terlelap, sosok misterius dari mimpi-mimpinya kembali menghampiri. Makin lama, sosok itu semakin jelas, dengan mata merah menyala dan wajah yang mengerikan. Meski terbangun dengan keringat dingin, Mas Imron berusaha mengabaikan ketakutannya,
berpikir bahwa semua itu adalah hasil dari stres dan tekanan. Hari-hari berlalu, dan Mas Imron merasa terjebak dalam kehidupan yang semakin bertentangan. Ia menikmati kekayaan yang datang, tetapi di sisi lain, ia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa teman dekatnya mulai mengalami masalah kesehatan. Ada yang jatuh sakit tanpa sebab yang jelas, dan beberapa bahkan meninggal secara mendadak. Semua kejadian itu membuat Mas Imron merasa cemas, tetapi ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu tidak ada kaitannya dengan pesugihan yang ia lakukan. Suatu malam, saat ia berjualan, ia bertemu dengan seorang pria tua yang tampak bijak. Pria itu menghampiri Mas Imron dan berkata, "Kau harus ingat, nak, setiap kekayaan ada harganya. Jangan sampai kau mengabaikan hal-hal yang lebih penting dalam hidupmu." Mas Imron hanya tersenyum, tetapi kata-kata itu terus terngiang di pikirannya. Ia merasa tidak nyaman, tetapi keinginan untuk mempertahankan kekayaannya membuatnya mengabaikan peringatan itu. Rudy, teman Mas Imron yang juga terlibat dalam pesugihan, semakin ambisius. Ia mulai berbicara tentang investasi dan peluang bisnis yang lebih besar. "Ayo, Imron, kita harus memanfaatkan momentum ini. Kita bisa buka usaha bersama, dan kekayaan kita akan berlipat ganda," ajaknya dengan semangat. Mas Imron merasa tertekan dengan tawaran Rudy, tetapi di satu sisi, ia juga terpengaruh oleh kesuksesan yang telah mereka raih. Mas Imron pun setuju untuk berinvestasi lebih jauh. Mereka memutuskan untuk membuka warung makanan yang lebih besar, dengan harapan bisa menarik lebih banyak pelanggan. Dalam prosesnya, mereka mulai mencari lokasi yang strategis dan merencanakan menu yang bervariasi. Mas Imron merasa bersemangat, tetapi di dalam hatinya, ketakutan akan konsekuensi dari pesugihan terus menghantuinya. Di tengah kesibukan mempersiapkan usaha baru, Mas Imron semakin sering mengalami mimpi buruk. Kali ini, sosok misterius itu tidak hanya menakutkan, tetapi juga menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Setiap kali ia terbangun, ia merasa ada beban berat di dadanya, seolah ada yang menghimpitnya. Ia mencoba mencari tahu tentang ritual lain yang mungkin bisa mengurangi beban ini, tetapi rasa takut untuk melanjutkan pesugihan semakin menguat. Sementara itu, kebangkitan usaha baru mereka mulai terlihat. Warung makanan yang dibuka berhasil menarik banyak pelanggan, dan keuntungan pun melimpah. Mas Imron merasa bangga melihat usaha kerasnya membuahkan hasil. Namun, di balik kebahagiaan itu, beberapa kejadian aneh mulai terjadi. Pelanggan yang datang terkadang mengeluh merasa tidak nyaman setelah makan di warung mereka, dan ada yang bahkan mengalami sakit perut. Mas Imron dan Rudy mulai khawatir, tetapi mereka berusaha untuk tetap optimis. "Mungkin ini hanya masalah biasa, Imron. Kita harus tetap fokus pada tujuan kita," kata Rudy, berusaha menghibur. Meski demikian, Mas Imron tidak bisa mengabaikan firasat buruk yang terus menghantuinya. Di malam hari, saat Mas Imron pulang setelah menutup warung, ia kembali merasakan kehadiran sosok misterius itu. Kali ini, sosok itu tampak lebih dekat, seolah ingin memperingatkannya tentang sesuatu. Dalam perjalanan pulang, jembatan tua yang sering ia lewati terasa lebih menakutkan dari biasanya. Mas Imron merasa ada sesuatu yang mengawasi, membuatnya merasa tidak nyaman. Ia mempercepat langkah, berusaha menjauh dari tempat itu. Saat sampai di rumah, Siti menunggu dengan wajah cemas. "Imron, kau terlihat sangat lelah. Apa kau baik-baik saja?" tanyanya dengan khawatir. Mas Imron hanya mengangguk, tetapi dia tahu bahwa Siti bisa merasakan ada yang tidak beres. Dalam hatinya, ia ingin memberitahu Siti tentang semua yang terjadi, tetapi ia takut akan reaksi istrinya. Malam itu, Mas Imron mencoba tidur, tetapi sosok misterius itu muncul lagi dalam mimpinya. Kali ini, sosok itu berteriak, "Apa yang kau lakukan? Kau harus membayar harga yang lebih tinggi." Mas Imron terbangun dengan teriakan dan keringat membasahi tubuhnya. Ia merasa terjebak dalam keadaan yang tidak bisa ia kendalikan. Rasa takut bercampur dengan penyesalan semakin menggerogoti jiwanya. Seiring berjalannya waktu,
Mas Imron mulai menyadari bahwa kekayaan yang didapat mungkin tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan. Ia mendengar kabar tentang teman-teman yang terlibat dalam pesugihan dan mengalami berbagai masalah. Beberapa dari mereka bahkan terpaksa menghentikan usaha mereka karena masalah kesehatan yang serius. Kekhawatiran tersebut membuat Mas Imron semakin gelisah. Ia mulai mempertanyakan keputusan yang diambilnya. Apakah semua ini benar-benar layak? Dalam keheningan malam, ia melihat Siti dan anak-anaknya tidur nyenyak, dan hatinya dipenuhi rasa bersalah. Ia ingin melindungi mereka, tetapi ia juga terjebak dalam pilihan yang kelam. Suatu malam, saat Mas Imron duduk sendirian, ia teringat pada wanita tua yang pernah ia temui di pasar. Kata-kata bijaknya kembali terngiang di telinganya. Setiap kekayaan ada harganya. Mas Imron menunduk, merasakan beratnya tanggung jawab yang kini harus ia pikul. Ia merasa terasing, terjebak dalam dunia yang tidak pernah ia inginkan. Dalam keadaan bingung, Mas Imron bertekad untuk mencari Ki Joko dan meminta nasihatnya. Ia merasa perlu melakukan ritual lagi, berharap bisa mengubah nasibnya dan keluarganya. Dengan tekad yang baru, ia mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun yang akan datang, tidak peduli betapa menakutkannya itu. Namun, di dalam hati, ia tahu bahwa perjalanan ini mungkin akan membawanya ke arah yang lebih gelap dari sebelumnya. Penyesalan yang mendalam. Setelah beberapa minggu menjalani hidup yang semakin membebani, Mas Imron merasa semakin terjebak dalam dunia pesugihan yang kelam. Meskipun usahanya telah berkembang dan pendapatannya meningkat, rasa cemas dan penyesalan terus menggerogoti pikiran dan perasaannya. Setiap malam, ia terbangun dari mimpi buruk, dihantui oleh sosok misterius yang semakin mengancam. Rasa bersalah mulai merembes ke dalam jiwanya, dan ia merasa terasing dari keluarganya. Siti, yang awalnya gembira dengan keberhasilan Mas Imron, mulai merasakan perubahan pada suaminya. Ia melihat Mas Imron semakin sering termenung dan jarang tersenyum. "Imron, ada yang mengganggu pikiranmu?" "Iya." "Kenapa kau terlihat begitu cemas?" tanyanya suatu malam ketika mereka duduk di ruang tamu. Mas Imron hanya menggelengkan kepala, berusaha menyembunyikan beban yang ia rasakan. Ia tidak ingin Siti atau anak-anaknya khawatir, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa semuanya akan segera berubah. Suatu malam, Mas Imron memutuskan untuk menemui Ki Joko lagi. Ia merasa terdesak, dan harapan untuk mendapatkan kejelasan tentang apa yang sedang terjadi menjadi sangat mendesak. Ketika ia sampai di tempat Ki Joko, suasana terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Ki Joko menyambutnya dengan tatapan tajam, seolah mengetahui alasan kedatangan Mas Imron. "Kenapa kau kembali, Imron? Apakah kau merasa puas dengan hasil yang kau capai?" tanya Ki Joko dengan suara dalam. Mas Imron menunduk, merasakan berat di dadanya. "Saya ingin tahu apa yang harus saya lakukan. Saya merasa ada yang tidak beres," jawabnya dengan suara pelan. Ki Joko mengangguk, lalu memulai ritual kecil untuk membaca nasib Mas Imron. Ia mengambil beberapa biji-bijian dan membacakan mantra, lalu menatap Mas Imron dengan serius. "Kau sudah memilih jalan ini, dan jalan itu tidak akan mudah. Ada harga yang harus kau bayar," katanya. Mas Imron merasakan ketakutan yang mendalam. "Harga, apa maksudmu?" tanyanya dengan nada cemas. "Setiap kekayaan yang datang dengan cara seperti ini pasti memiliki konsekuensi. Kau harus siap untuk mengorbankan sesuatu yang berharga," jawab Ki Joko. Suara dukun itu menggetarkan jiwanya. Mas Imron terdiam, merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tidak ingin kehilangan apapun, terutama keluarganya. Namun, rasa ingin tahunya untuk mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya membuatnya terjebak dalam kebingungan. Setelah pertemuan itu, Mas Imron pulang dengan perasaan campur aduk. Ia merenungkan kata-kata Ki Joko, dan ketakutan akan konsekuensi dari pesugihan semakin menggerogoti pikirannya. Dalam beberapa hari ke depan, kejadian aneh semakin sering terjadi. Pelanggan di warungnya mulai mengeluh tentang makanan yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Beberapa dari mereka bahkan jatuh sakit, dan kabar buruk ini menyebar dengan cepat di kalangan warga.
Mas Imron merasa tertekan dan mulai mempertanyakan keputusannya untuk melanjutkan pesugihan. Ia duduk di ruang tamu, memandangi Siti dan anak-anaknya yang sedang bermain. Dalam hatinya, rasa bersalah semakin membebani pikirannya. Ia tidak ingin mereka terpengaruh oleh keputusan kelam yang telah ia ambil. Ia ingin melindungi keluarganya, tetapi ia juga terperangkap dalam lingkaran yang tidak bisa ia keluar. Ketika malam tiba, Mas Imron kembali terbangun dari mimpi buruknya. Kali ini, sosok misterius itu berdiri di tepi tempat tidurnya, menatapnya dengan mata merah menyala. "Kau harus membayar harga, Imron. Jangan lupakan itu," suara sosok itu bergema dalam pikirannya. Mas Imron terbangun dengan teriakan, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia merasa terjebak dan tidak bisa mengabaikan suara itu lagi. Di tengah ketakutan yang melanda, Mas Imron memutuskan untuk melakukan ritual terakhir sebagai bentuk pengorbanan. Ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini adalah dengan memberikan tumbal yang lebih besar, seperti yang disarankan Ki Joko. Namun, siapa yang harus ia korbankan? Pertanyaan itu terus berputar di dalam pikirannya, dan ia merasa terjebak dalam dilema moral yang sulit. Mas Imron mulai mencari-cari alasan untuk mengorbankan seseorang. Ia merasa tertekan, dan dalam keadaan putus asa, ia memutuskan untuk mengorbankan Rudy, temannya yang juga terlibat dalam pesugihan. Rudy telah menjadi semakin ambisius dan mengabaikan peringatan tentang konsekuensi dari tindakan mereka. Mas Imron merasa bahwa Rudy adalah pilihan yang tepat, meskipun hatinya dipenuhi rasa bersalah. Malam ritual ditentukan, dan Mas Imron merencanakan semuanya dengan hati-hati. Ia mengundang Rudy untuk datang ke tempat yang sama di mana mereka melakukan ritual pertama. Rudy, yang tidak curiga, datang dengan semangat, siap untuk melakukan ritual lanjutan untuk mendapatkan lebih banyak kekayaan. Mas Imron merasa hatinya berdegup kencang, antara rasa takut dan penyesalan. Saat malam tiba, mereka berkumpul di pinggir sungai, tempat yang sama di mana semuanya dimulai. Ki Joko hadir untuk memimpin ritual, dan Mas Imron merasa semakin cemas. Ia melihat Rudy yang ceria, tidak menyadari apa yang sebenarnya akan terjadi. Ki Joko memulai ritual dengan membaca mantra, dan suasana malam terasa semakin mencekam. Mas Imron merasa ada sesuatu yang salah, tetapi ia tidak bisa mundur. Ketika ritual berlangsung, Mas Imron merasakan getaran aneh di sekeliling mereka. Sosok misterius itu muncul lagi dalam pikirannya, semakin dekat, seolah ingin memperingatkannya. Namun, rasa takut kehilangan kekayaan dan harapan untuk mengakhiri semua ini membuatnya terus maju. Dalam hati, ia berdoa agar semuanya berjalan lancar. Saat Ki Joko meminta Mas Imron untuk melakukan pengorbanan, ia merasakan beban berat di hatinya. Ia tidak ingin melukai Rudy, tetapi ia merasa terjebak dalam pilihan yang sulit. Dalam saat-saat terakhir, Rudy menatapnya dengan penuh harapan. "Imron, kita akan kaya, kan? Semua ini pasti akan berhasil," katanya. Mas Imron merasa hancur, tetapi ia tidak bisa mundur. Dalam keadaan panik dan bingung, Mas Imron mengambil langkah yang tidak bisa ia balikkan. Ritual dilanjutkan, dan saat itu juga, sosok misterius muncul, menuntut pengorbanan yang lebih besar. Rudy, yang tidak menyadari bahaya yang mengintainya, terjerat dalam ritual yang kelam. Mas Imron terperangkap dalam rasa bersalah yang tak terlukiskan, tetapi ia merasa terpaksa untuk melanjutkan demi harapan yang semu. Akhirnya, saat ritual mencapai puncaknya, Mas Imron merasakan kekuatan yang mengerikan mengalir di sekelilingnya. Ia merasa terpesona sekaligus ketakutan. Dalam sekejap, sosok misterius itu menghilang, dan Rudy pun lenyap dalam bayang-bayang. Mas Imron tersungkur, merasakan dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Ia baru menyadari bahwa apa yang ia lakukan tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga menghancurkan segalanya. Dalam kegelapan malam, Mas Imron meratapi pilihan yang telah diambil. Ia merasa kehilangan segalanya, dan penyesalan itu menyelimuti jiwanya. Semua impian untuk kekayaan sirna, digantikan oleh rasa sakit yang mendalam. Ia tahu bahwa ia telah melangkah terlalu jauh,
terjebak dalam dunia yang tidak bisa ia kendalikan. Malam itu, Mas Imron pulang ke rumah dengan hati hancur. Ia merasa tidak layak untuk bertemu Siti dan anak-anaknya. Dalam kegelapan, ia menyadari bahwa pesugihan yang ia pilih hanya membawa kehampaan dan kesedihan. Satu-satunya yang tersisa adalah rasa penyesalan yang tak terhapuskan. Dalam keheningan malam, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah lagi terjebak dalam kegelapan yang sama, tetapi ia tahu, semua itu sudah terlambat. Akhir yang menyedihkan, malam setelah ritual terakhir itu, Mas Imron merasakan kegelapan yang lebih dalam daripada sebelumnya. Ia pulang dengan perasaan hampa, tidak bisa membayangkan bagaimana ia akan menjelaskan semua yang terjadi kepada Siti. Dalam hati, ia tahu bahwa apa yang telah ia lakukan tidak bisa diperbaiki. Ketika ia tiba di rumah, suasana sunyi menyambutnya. Siti dan anak-anaknya sudah tidur, dan ia merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya telah runtuh. Setiap sudut rumah itu mengingatkan Mas Imron akan kebahagiaan yang pernah mereka miliki. Namun, semua itu terasa jauh dan tidak terjangkau. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap wajah Siti yang damai saat tertidur. Rasa bersalah menggerogoti hatinya. Ia tahu bahwa hidup mereka kini terancam oleh keputusan yang ia ambil. Dalam hati, ia berdoa agar semuanya bisa kembali seperti semula, tetapi ia tahu itu tidak mungkin. Beberapa hari berlalu, dan Mas Imron mencoba menjalani hidupnya dengan normal. Namun, ketidaknyamanan dan rasa bersalah terus menghantuinya. Ia merasa seolah ada bayangan gelap yang mengawasinya setiap saat. Di warung, pelanggan yang datang semakin sedikit, dan kabar tentang kejadian aneh yang menimpa Rudi mulai menyebar. Beberapa orang mulai menjauhi Mas Imron, mencurigai bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Siti mulai khawatir dengan perubahan sikap suaminya. "Imron, kau tidak seperti biasanya. Apa yang terjadi? Apakah ada yang kau sembunyikan dariku?" tanya Siti suatu malam, mencoba mencari tahu apa yang mengganggu suaminya. Mas Imron tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. "Aku baik-baik saja, Siti. Hanya sedikit lelah," jawabnya, tetapi ia tahu bahwa semakin ia berusaha menyembunyikan kebenaran, semakin dalam ia terjebak dalam kebohongan. Malam-malam selanjutnya, mimpi buruk terus menghantuinya. Sosok misterius itu kembali muncul, lebih menakutkan dan menuntut. "Kau tidak bisa melarikan diri, Imron. Kau harus membayar harga yang lebih tinggi." Suara itu bergema di telinganya, membuatnya terbangun dengan teriakan. Ia merasa terjebak dalam siklus ketakutan dan penyesalan yang tidak ada habisnya. Dalam keputusasaannya, ia mulai mencari cara untuk mengakhiri semua ini. Malam yang gelap datang, dan Mas Imron merasa tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ia memutuskan untuk kembali menemui Ki Joko, berharap mendapatkan penjelasan tentang cara mengakhiri semua ini. Ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk membebaskan dirinya adalah dengan meminta bantuan dukun itu. Dalam perjalanan menuju tempat Ki Joko, hatinya bergetar penuh ketakutan. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Sesampainya di tempat Ki Joko, suasana terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Ki Joko menatapnya dengan tatapan serius, seolah mengetahui semua yang terjadi. "Kau kembali, Imron. Apa yang kau cari?" tanya Ki Joko. Mas Imron menghabiskan beberapa saat untuk menjelaskan ketakutannya dan penyesalannya. "Saya ingin mengakhiri semua ini. Saya tidak bisa hidup dalam ketakutan seperti ini," ujar Mas Imron, suara bergetar. Ki Joko mengangguk, lalu berkata, "Setiap pilihan ada konsekuensinya. Jika kau ingin mengakhiri semua ini, kau harus melakukan ritual lagi. Tetapi kali ini, kau harus siap untuk mengorbankan sesuatu yang lebih berharga." Mas Imron merasa tertegun. Ia tidak ingin kehilangan lebih banyak, tetapi ia juga tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Dalam perjalanan pulang, Mas Imron merenungkan kata-kata Ki Joko. Ia merasa terjebak dalam labirin yang tidak ada ujungnya. Keesokan harinya, saat ia berjualan, Mas Imron melihat seorang wanita tua yang pernah ia temui sebelumnya. Wanita itu datang menghampirinya dan berkata, "Kau harus berhati-hati, nak.
Kekayaan yang kau cari bisa menghancurkanmu. Mas Imron merasa tergetar mendengar kata-kata itu, tetapi ia tidak tahu harus bagaimana. Kekhawatiran semakin membebani pikirannya. Dalam suasana yang semakin mencekam, Mas Imron mulai merasa bahwa semua yang ia lakukan hanya membawa kehampaan. Dalam hati, ia ingin mengakhiri semua ini, tetapi ia tidak tahu bagaimana caranya. Rasa bersalah semakin menumpuk, dan ia merasa semakin terasing dari keluarganya. Siti mulai merasakan perubahan pada suaminya yang semakin dalam, dan ia merasa khawatir akan keselamatan keluarga mereka. Suatu malam, selepas berjualan, Mas Imron kembali terbangun dari mimpi buruknya. Kali ini, sosok misterius itu muncul dengan wajah yang lebih jelas. Kau harus membayar harganya, Imron. Tidak ada yang bisa kau lakukan untuk menghindarinya, suara itu menggema dalam pikirannya. Dalam kegelisahan, Mas Imron memutuskan untuk melakukan ritual yang direncanakan dengan Ki Joko. Ketika malam ritual tiba, Mas Imron merasa cemas. Ia mengundang Ki Joko dan bersiap untuk melakukan pengorbanan. Dalam hatinya, ia berharap ritual ini bisa mengakhiri semua ketakutan dan penyesalan. Namun, saat Ki Joko memulai ritual, Mas Imron merasakan hawa dingin yang menyelimuti. Duka dan ketakutan yang mendalam menggerogoti hatinya. Saat Ki Joko mulai membaca mantra, Mas Imron merasa sosok misterius itu semakin mendekat. Suara-suara aneh mulai terdengar, dan suasana semakin mencekam. Kau harus memilih, Imron. Apa yang kau sanggup korbankan? Kata Ki Joko, suaranya penuh keangkeran. Mas Imron terdiam, tidak bisa menjawab. Dalam hatinya, ia merasa terjebak antara keinginan untuk menyelamatkan dirinya dan rasa cinta yang mendalam pada keluarganya. Dengan berat hati, Mas Imron mengetahui bahwa pengorbanan itu harus dilakukan. Dalam momen terakhir, ia memilih untuk tidak mengorbankan siapapun, tetapi dirinya sendiri. Ia bersedia melakukan ritual yang akan menghapus semua kejahatan yang telah ia lakukan. Saya akan membayar harganya, ucapnya, bertekad untuk menghadapi konsekuensi dari setiap pilihan yang telah diambil. Namun, saat ritual hampir selesai, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sosok misterius itu muncul dalam wujud yang lebih menakutkan, mengingatkan Mas Imron bahwa tidak ada jalan kembali. Dalam sekejap, semua yang telah ia bangun hancur. Ia merasakan kekuatan gelap menariknya ke dalam kegelapan yang tidak terlukiskan. Dalam satu momen, Mas Imron menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Keesokan harinya, Siti terbangun dan mendapati Mas Imron tidak ada di sampingnya. Ia mulai mencari suaminya, tetapi yang ia temui hanyalah kesunyian dan bayangan kegelapan. Dalam pencariannya, Siti menemukan warung yang ditinggalkan, seolah-olah tidak pernah ada kehidupan di sana. Ketika ia bertanya kepada tetangga, mereka mengatakan bahwa Mas Imron tidak pernah kembali dari ritualnya. Siti merasakan hatinya hancur. Ia tidak mengerti apa yang telah terjadi, tetapi ia tahu bahwa suaminya telah terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Dalam kesedihan yang mendalam, ia berdoa agar Mas Imron bisa kembali, tetapi dalam hatinya, ia merasakan bahwa harapan itu semakin sirna. Akhir cerita ini membawa Mas Imron ke dalam kegelapan yang tidak pernah ia inginkan. Ia terjebak dalam pilihan yang telah menghancurkan hidupnya dan keluarganya. Dalam kesunyian malam, ia menyadari bahwa pencarian kekayaan yang ia lakukan telah mengubah segalanya, dan penyesalan yang mendalam akan selamanya menghantuinya. Dengan demikian, kisah ini berakhir dengan kesedihan yang mendalam. Mas Imron kini terjebak dalam dunia yang ia pilih, dan semua impian yang pernah ia miliki sirna dalam kegelapan yang menakutkan. Siti dan anak-anaknya harus melanjutkan hidup tanpa kehadirannya, dengan harapan bahwa suatu saat, mereka bisa menemukan jalan untuk menghapus bayang-bayang kelam yang menghantui mereka.